pemirsa TVRI, senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai Anda dalam Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo hidup sehat. Nah, di Ruang Kesehatan kali ini kita akan membahas terkait diabetes mellitus. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber yang berkompeten di bidangnya, Dr. Rizky Amelia Yan Esket. Halo dokter. Ya, halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik-baik. Iya, terima kasih ya dokter ya, di tengah-tengah kesibukannya sudah meluangkan waktunya datang di Ruang Kesehatan. Sama-sama. Baik, kalau kita berbicara tentang diabetes mellitus dokter, pasti masyarakat bertanya-tanya, apa sih diabetes mellitus ini? Oke. Jadi diabetes mellitus ini sudah bukan hal yang sudah familiar ya, sudah banyak dikenal di masyarakat. Tapi orang awam itu biasanya sering bilang itu kencing manis atau penyakit gula ya. Jadi diabetes mellitus ini kayaknya sekarang sudah menduduki peringkat 3 di dunia. Jadi dia merupakan peringkat ketiga setelah penyakit jantung dan stroke. Jadi biasanya dengan komplikasi-komplikasi penyakit diabetes ini menduduki urutan ketiga terbanyak yang menyebabkan kematian. Ya, jadi masyarakat awam itu bilangnya penyakit gula atau kencing manis. Ya, jadi penyakit diabetes ini kan penyakit metabolik ya. Dia menyerang sistem metabolik dalam tubuh ya. Jadi ditandai dengan peningkatan kadar gula. Makanya biasanya orang awam sering bilang bahwa adanya peningkatan gula darah dalam darah atau biasanya oma opa atau keluarga yang melakukan tes untuk tes gula darah, biasanya gula darah saya meningkat. Nah, itu ya biasanya orang awam sering bilang, oh itu adalah penyakit gula atau penyakit kencing manis. Sebenarnya apakah ada gejala-gejala khusus yang menandai bahwa tidak hanya cek gula saja kan dok, untuk menandakan bahwa oke, gulanya tinggi dia sudah diabetes, seperti itu kan dok. Jadi kita harus perhatikan bahwa untuk mendiagnosis diabetes gampang-gampang susah. Dan tidak semuanya orang awam bisa mendiagnosis diabetes. Karena pengalaman saya di lapangan banyak oma-oma atau opa-opa ketika dia melakukan tes diabetes, tes gula darah dan gula darahnya tinggi pada saat itu, dia sudah minum obat. Dan akhirnya pasiennya agak lemas-lemas karena yang terapinya salah. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi biasanya untuk mendiagnosis diabetes itu kita harus lihat trias. Poliuri, kalau dalam dunia medis itu namanya poliuri, polidipsi, polifagi. Kencing-kencing, suka makan-makan, tapi berat badannya turun. Ya, aus-aus, polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi suka makan, suka kencing-kencing malam, suka aus-aus, tetapi makannya banyak tapi berat badannya turun. Nah, kalau kita sudah mencurigai trias 3 itu di pemeriksaan fisik pasien, kita masuk ke gula darah, pemeriksaan gula darah, baik gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Kadang-kadang pada beberapa kasus pun ketika kita menemukan trias gejala tersebut dan kita melakukan gula darah tidak nampak, tapi triasnya nampak. Kadang-kadang orang bilang, kita sudah periksa semua ya, tapi saya tidak ada gula. Jangan salah, kita harus ada pemeriksaan satu lagi. Karena biasanya dokter itu akan melihat detail, oh ini kayaknya ibu memang DM deh, karena dari trias tersebut. Nah, jadi biasanya ada pemeriksaan lainnya yaitu G2PP. Jadi biasa habis gula darah puasa, kita periksa kalau normal, kita berikan dia gula. 2 jam setelah itu kita cek lagi ada peningkatan drastis atau tidak. Atau supaya lebih signifikan kita melakukan pemeriksaan namanya HbA1c. Itu biasa dilakukan di laboratorium ya, bukan di puskesmas. Jadi biasanya di lab atau di rumah sakit yang ada penunjangnya. Jadi biasanya kalau HbA1c itu kita bisa melihat berapa lama dia mengidap DM sebenarnya. Jadi lebih spesifik. Jadi sekarang memang lebih bagus apabila memang sudah ada gejala triasnya, kita melakukan pemeriksaan screening dan HbA1c. Sebenarnya dari tipe-tipe diabetes ini apakah ada tipe-tipe khusus? Dokter. Jadi diabetes itu yang pertama diabetes tipe 1, biasanya sering karena kerusakan pankreas, penyakit dari anak-anak dari kecil, kerusakan dari kecil, kerusakan sejak dini. Kemudian ada namanya diabetes tipe 2 yang sering dihidapi oleh anak-anak remaja sekarang sampai pada saya tua. Kemudian ada gula darah atau DM pada kehamilan, DM gestasional karena berat badan yang meningkat dan bayi besar, biasa jadi DM gestasional dan DM tipe lainnya. Begitu. Jadi ada 4 tipe kurang lebih DM itu tersebut dan harus kita pilih yang mana ini masuk diabetes tipe apa. Tapi pada umumnya sih memang untuk remaja dan sampai usia tua itu ada di DM tipe 2. Karena DM tipe 1 itu amat sangat jarang, biasanya pada anak-anak.
Tapi biasanya kalau untuk masyarakat nih dok, pasti ada bertanya-tanya, sebenarnya kadar gula untuk yang puasa dan tidak puasa itu sebenarnya yang normalnya berapa dok? Jadi biasanya untuk kadar gula darah puasa harusnya memang harus di bawah 126 ya, mmHg. 126 ya? Ya, kalau misalnya dia gula darah sewaktu atau sudah makan terus dia melakukan cek darah sewaktu itu biasanya di atas 200. Nah, kadang-kadang pasien datang itu pas dicek 200, gula darah saya sudah tinggi, panik. Akhirnya sudah dibilang gula dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya adalah kalau misalnya memang ada gejala dan merasa bahwa ini tubuh saya tidak baik-baik saja, penurunan berat badan dan gula darah saya tidak stabil, mending langsung diperiksakan diri ke dokter. Gitu ya. Penurunan berat badan itu apakah memang langsung drastis dok dalam seminggu atau bagaimana? Jadi biasanya penurunan berat badan itu kurang lebih 2 sampai 1 bulan, 2 sampai 4 minggu. Jadi biasa 1 bulan itu kadang ada yang loss sampai 10 kilo. Ya, jadi memang kelihatan sekali ya penurunan berat badan. Meskipun dia tidak diet atau apa ya dok? Iya, jadi dia makan banyak, tapi dia turun berat badan secara drastis karena metabolik di dalam kan lagi rusak. Gitu kan ya dok, DM ini kan gangguan metabolik. Ketika metaboliknya rusak, fungsi tubuhnya jadi menurun semua, salah satunya penurunan berat badan. Jadi meskipun makan banyak, tetap langsung turun berat badannya. Jadi dia makan enak tapi berat badannya turun, tapi kadar gulanya meningkat. Sebenarnya kadar gula kan kita tetap harus butuh gula kan dok dalam aktivitas kita. Sebenarnya kadar gula yang harus kita butuhkan ini normalnya berapa sih dok? Jadi kadar gula dalam darah itu yang saya bilang, kalau kadar gula darah puasa dalam tubuh yang 126 patokannya. Kalau gula darah sewaktu itu 200-an ya. Kalau untuk kadar dalam teh, kopi gimana sih dok? Itu yang sekarang lagi diperangi minuman-minuman kemasan ya. Jadi biasanya kalau dalam cerdik atau dalam kegiatan sehat untuk ilmu gizi, biasanya kami tuh punya patokan G4, G1, L5. Gimana itu dok? Gula satu hari hanya bisa 4 sendok. Gula sehari 4 sendok ya dok? Ini dari gizi ya, gula 4 sendok. G1 itu garam, satu hari hanya bisa 1 sendok. Ini jadi 24 jam ya. Ini agak susah ya sebenarnya. Kemudian L itu lemak. Lemak itu minyak, mentega, butter dan lain sebagainya hanya bisa 5 sendok. Bayangkan kita tuh makan gorengan, makan ikan goreng, makan ayam, pasti sudah lebih dari 5 sendok minyak goreng yang dipakai. Jadi kalau aturan gizinya itu G4, G1, L5. Gula 4 sendok, garam 1 sendok, lemaknya hanya 5 sendok. Mungkin bisa kita lihat di slide ya dokter. Boleh, silakan. Nah ini mungkin jadi ini diabetes mellitus ya, kencing manis, kemudian gejala dan komplikasi serta pengelolaan. Jadi apa sih diabetes? Jadi kalau bahasa itu tuh diabetes tuh ada pancuran dan mellitus adalah madu atau gula. Jadi tidak terkontrolnya pancuran gula, tidak terkontrol ya. Next. Nah ini saya jelaskan mengapa kadar gula darah bisa meningkat. Jadi begini, itu ada gambar insulin, ada gambar saringan. Nah itu. Jadi aliran darah nih bisa masuk di sel, kemudian akan dibagi ke sel hati, sel otot, sel lemak ya. Sebelum masuk ke semua sel ini, dia akan disaring oleh insulin. Ya, apabila insulin ini rusak, penyaringan ini rusak, dia tidak akan beraturan masuk di sel hati, sel otot, sel lemak. Itulah pada saat melakukan pemeriksaan gula, kadar gulanya tinggi. Jadi ingat, prinsip dalam tubuh itu sebelum semuanya masuk ke sel akan ada penyaringan insulin, terutama yang gula. Jadi prosesnya itu apabila insulin itu gambar saringan itu apabila insulinnya rusak, dia bebas saja mau masuk berapa kadarnya dalam darah. Makanya pada saat dilakukan pengecekan gula darah, gula darahnya tinggi. Berarti karena ada kerusakan di insulinnya. Kerusakan di insulinnya ya, kerusakan insulin dan pankreasnya. Mungkin next nanti saya coba ini ya. Jadi biasanya diabetes itu penyakit tertua pada manusia ya. Jadi sudah dijelaskan tadi ada diabetes itu ada pancuran dan mellitus itu ada madu. Jadi disebut juga sering masyarakat awam bilang ini kencing manis. Kemudian memang sih kadang-kadang orang kalau sudah mindsetnya sudah DM penyakit seumur hidup, minum obat seumur hidup, kualitas hidup menurun, padahal tidak. Betul. Ya semuanya harus terkontrol sebenarnya. Lebih ke terkontrol, bukan lebih ke pasrah untuk terkena penyakit sebenarnya. Karena ini penyakit yang bisa dikontrol. Kemudian bila terkontrol, mereka dapat hidup secara normal seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kan mindsetnya saya harus minum obat seumur hidup, saya sakit seumur hidup. Makanya di sini ditekankan, saya bilang bila terkontrol dapat hidup secara normal seperti orang yang tidak kena gula. Jadi tetap harus yang namanya kontrol ya dok. Jadi kalau DM itu biasanya banyak orang yang bertanya bahwa apakah penyakit keturunan, apakah karena makan manis, apakah karena suntik insulin, atau tidak perlu alat ukur, atau misalnya hanya mengambil patokan dari gula darah puasa saja, bisa sembuh atau tidak, penyakit orang tua saja. Jadi saya coba jawab satu-satu, memang DM ini penyebab utama adalah makanan.
ya. Makanya saya tulis itu makan manis. Ya. Kemudian yang kedua, kalau suntik insulin, ya tidak, kalau memang kadar gulanya memang meningkat, apalagi HbA1c-nya lebih dari 6, ya mau tidak mau kita harus masuk dengan insulin. Ya. Kemudian GDP itu paling penting, tidak selamanya GDP paling penting, tapi memang untuk mengukur kadar awal kalau pasien datang, biasanya kita suka melihat dari GDP. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semuanya pasien dengan GDP-nya, pasiennya ada trias, tapi GDP-nya normal. Makanya saya bilang tidak menjadi patokan fix, mutlak ya, yang paling penting itu HbA1c. Kemudian bisa sembuh nggak ya? Jadi kalau ibaratnya pankreasnya atau insulinnya sudah rusak, memang sulit diperbaiki. Yang hanya bisa adalah dikontrol. Dikatakan sembuh karena bisa dikontrol. Bukan berarti tidak terkontrol dia sembuh, tidak, karena sudah terjadi kerusakan. Ya. Kemudian penyakit orang tua saja tidak salah, malahan sekarang lagi gencar-gencarnya memerangi diabetes pada remaja. Karena anak usia di atas 17 tahun sekarang sudah ada DM tipe 2 banyak. Dan saya pun di lapangan sudah menemukan sekitar lebih dari 15 orang dalam kunjungan 2-3 bulan. Cukup banyak. Ya, jadi bukan cuma orang tua yang sakit gula, sekarang remaja pun bisa sakit gula. Kemudian tidak perlu alat ukur, penting sekali apalagi pasien yang sudah didiagnosis DM. Karena posisinya apabila dia melakukan suntikan dan dia makannya tidak betul atau dia tidak bisa mengontrol asupannya, bisa meningkat, bisa turun, dan itu menyebabkan kondisi badannya lemah. Kadang-kadang bisa pingsan. Jadi alat ukur sangat perlu. Kemudian keturunan. Jadi memang ini beberapa, memang belum ada etiologisnya yang spesifik ya untuk DM ya, karena ada yang beberapa bilang lifestyle, ada beberapa yang bilang keturunan. Jadi memang lebih baik memang kalau kami dari segi kedokteran memang DM itu adalah asupan yang masuk yang melebihi kan, yang ditumpuk bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalnya kadang kalau dia bisa jaga makan, terus orang tuanya, misalnya dia dapat orang tuanya DM nih, tapi karena dia tahu orang tuanya DM, dia jaga makannya, dia kena nggak? Nggak dong, ya kan? Karena dia bisa mengontrol. Betul. Tapi kalau dia punya faktor keturunan, tapi dia tidak bisa mengontrol, bisa jadi dia kena. Begitu. Jadi gitu tidak ya, semerta-merta karena keturunan saja. Kadang-kadang kan orang, yo saya punya mama DM, jadi ya saya kena gula juga. Padahal kalau dia bisa meminimalisir atau mengontrol apa yang dia makan selama dia hidup, dia meskipun orang tuanya DM, dia tidak akan kena DM. Gitu ya. Nah ini dari makanan manis nih, ada banyak biasa masyarakat, nasi yang panas itu kadar gulanya agak tinggi dibandingkan nasi yang dingin. Benar ya dok? Jadi begini, namanya glucose spike ya, peningkatan kadar gula. Jadi biasanya kalau di Jepang ada penelitian begini, mereka orang Jepang itu kalau makan nasi mereka bekukan dulu. Habis dibekukan, kemudian mereka panaskan kembali. Karena biasanya kadar gula itu akan meningkat dalam waktu beberapa jam kepada nasi yang panas. Jadi biasanya kalau saya tidak salah baca ada beberapa saripati kandungan gula yang tinggi itu di nasi yang baru dimasak. Ketika kita bekukan dia akan menurun. Tetapi turunnya tidak signifikan. Misalnya satu piring itu ada sekitar kadar gula misalnya ada 300 gram misalnya. Tapi setelah dilakukan penelitian dimasukkan ke kulkas dia hanya turun sekitar 250, cuma 50 ya. Jadi prinsipnya sebenarnya hanya sedikit, tidak sampai 50% turunnya. Makan nasi panas ya. Jadi yang sebaiknya yang kita lakukan adalah bisa makan nasi tapi mengontrol jumlah yang masuk. Bukan tidak makan nasi atau makan nasi yang berlebihan, karena memang di nasi ini karbohidrat paling tinggi dan kadar gulanya kan karbohidrat masuk ke tubuh dia olah jadi gula. Iya, jadi otomatis dengan porsi nasi yang banyak, kadar gula yang diolah dalam tubuh pun banyak. Gitu. Sebenarnya apakah ada gejala-gejala yang umum kita rasakan? Aduh kayaknya gula saya mulai turun nih, kayak gini gula saya ini naik. Ini pasien yang sudah DM atau belum? Yang belum dok pasti. Kalau yang belum DM pun kita bisa kekurangan gula ataupun kelebihan gula. Cuman pada orang yang tidak mengalami kerusakan, tubuh Tuhan ciptakan sebaik mungkin untuk menetralisir. Akan tetapi kalau dia lebih, kalau pada pasien yang tidak ada kerusakan, tubuh akan menetralisir. Tetapi pada tubuh yang sehat, apabila dia kekurangan, dia susah menetralisir kadar gulanya. Biasanya kalau pasien-pasien dengan tidak ada kerusakan insulinnya atau kerusakan atau tidak ada DM, dia kalau hipoglikemi ya, biasanya penurunan kadar gula darah, biasanya tidak makan. Atau misalnya dalam satu hari cuma 1 kali makan, atau makan tapi aktivitas olahraga yang berlebihan sehingga output dan inputnya berbeda. Input lebih sedikit dibanding output. Jadi biasanya kita pada tahan dulu dok, nanti kita lanjutkan lagi. Ini menarik sekali bagaimana sih kita mengontrol kadar gula di dalam tubuh kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan, masih dengan tema kita diabetes mellitus. Baik dok, tadi bagaimana penjelasannya dok terkait kita dalam pengaturan gula dalam tubuh kita, aktivitas kita, dan pola makan kita, jadi dok. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mungkin kalau misalnya pada pasien yang tidak ada kerusakan ya, untuk mengetahui bagaimana kadar gula kita tinggi atau tidak, sebenarnya cari tahu apa yang kita makan. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila kita tidak dapat DM, kita bisa hipoglikemi. Misalnya hipoglikemi itu penurunan kadar gula darah. Biasanya pusing, keringat dingin ya, atau pingsan. Itu kalau tidak ada kerusakan ya, tapi kalau ada kerusakan pun pada pasien yang dengan gula darah rendah ataupun gula darah tinggi, gejalanya akan sama. Nah, itu makanya yang sudah saya sampaikan tadi, perlu alat ukur, bukan tidak perlu ya. Jadi perlu alat ukur ya untuk mengecek kalau yang sudah DM ya, kalau yang sudah diabetes. Tapi kalau yang tidak ada kerusakan ya, mengontrol apa yang masuk. Ya usahakan input dan outputnya sama. Ya, kalori yang masuk dan yang keluar sama. Jadi tiap hari atau tiap minggu yang harus mereka cek, dok? Kalau saya pribadi, karena sekarang minuman-minuman kemasan itu begitu banyak dengan lifestyle-nya orang-orang sekarang, ngopi, nongkrong, minuman saset, apalagi kalau panas-panas, kalau saya mending lebih aware 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk check up kadar gula atau kolesterol dalam darah. Nah ya, bagaimana sih sebenarnya faktor-faktor resiko dari diabetes ini, dokter? Coba slide next. Jadi biasa faktor resiko yang sudah saya sampaikan tadi memang riwayat keluarga ya, kemudian ada obesitas atau kegemukan, kemudian usia yang semakin bertambah ya, usia tua, usia yang kurangnya aktivitas fisik ya, kurangnya olahraga, kemudian merokok. Iya, coba next lagi. Masih di faktor resiko juga ini suka mengkonsumsi makanan yang berlemak atau berkolesterol tinggi. Kemudian biasanya disertai dengan penyakit hipertensi ya, tekanan darah ya, kemudian pada masa kehamilan yang sudah saya sampaikan tadi, tipe DM gestasional ya, DM pada kehamilan. Kemudian ada ras tertentu, biasanya suku dan lain sebagainya. Kemudian stres dalam jangka waktu yang lama, biasa sering kami sebut stres hiperglikemi. Biasanya misalnya contoh yang paling dekat itu pasien mau operasi, tiba-tiba gula darahnya tinggi. Bisa ya, padahal ya namanya stres hiperglikemi. Tapi dia tidak ada kerusakan, hanya mekanisme tubuh saja. Ketakutan, stres, jadi bisa meningkatkan kadar gula, tetapi tidak permanen. Tapi itu tidak membahayakan, tidak dok ya? membahayakan apabila misalnya kita tidak kontrol. Selagi kita kontrol ya tidak membahayakan. Kan fungsinya DM ini kontrol ya, dok. Nah ini menarik sekali di poin yang 3 tentang di masa kehamilan bagi ibu hamil yang mengidap diabetes ini. Nah bagaimana sih kalau ibu hamil yang memang saya sudah DM, dok, gimana? Takutnya janinnya bagaimana? Biasanya ibu dengan DM disertai dengan anak yang DM juga. Beberapa kasus, tapi biasanya kalau misalnya ibu DM, kita bisa mulai mengatur lifestyle-nya, karena apalagi trimester kedua dan 3 kan bayi semakin besar, terus pertambahan berat badan dari ibu, karena biasanya kalau orang kita tuh kalau hamil ngidam tidak bisa menolak makanan ya, biasanya saya pengen makan ini dan biasanya makanannya manis-manis semua. Jadi biasanya kenapa DM ini terjadi pada pasien hamil, karena memang hormonal ya, karena dia tidak bisa menekan rasa ingin makan atau rasa ingin ngemil, terutama yang manis-manis. Dan biasanya disertai dengan kadar peningkatan berat badan. Karena orang hamil itu biasanya peningkatan berat badan kan, apalagi yang belum hamil dia sudah obesitas. Jadi pada saat hamil ketambahan lagi, jadi over. Terus akhirnya anaknya juga makan gula diserap kan bayi kan menyerap apa yang ibu makan. Diserap terlalu over, akhirnya bayinya jadi berat badannya lebih dari 4 kilo misalnya. Jadi biasanya pasien-pasien begitu atau bayi begitu kami cek gula dan biasanya ada gulanya tinggi, kadar gulanya tinggi dan dipantau terus nanti. Jadi penting sekali untuk pemeriksaan di masa kehamilan ya, dok. Nantinya juga akan berpengaruh pada persalinan nanti? Iya, pasti, karena kadang-kadang setelah melahirkan pun tiba-tiba ibunya lemas, tidak sadar ya, karena kadar gulanya meningkat. Karena selagi dia masih hormonal ya, jadi biasanya tetap akan ada kadar peningkatan. Itu berlaku baik dia persalinan normal maupun sesar ya? Iya. Baik, ini tentang diabetes ini pasti kurang kontrol makanan, tentang dokter bilang tadi harus 4 sendok. Nah ini susah sekali untuk masyarakat sebenarnya kan, dok. Nah bagaimana untuk mengkontrol bisa, oke dok saya sudah lost nih dok, kayaknya saya sudah 10 sendok ini sehari, gimana supaya... Jadi amat sangat susah memang mengontrol G4, G1, E5 ya. Iya betul. Gula 4 sendok, garam 1 sendok, lemak 5 sendok. Yang harus dilakukan adalah aktivitas fisik. Oke, kita tidak bisa mengontrol makan, tapi kita bisa mengontrol aktivitas fisik. Ya, jadi pentingnya olahraga.
Ya biasanya olahraga itu paling penting 30-45 menit dalam 1 minggu 3-5 kali sehari. Jadi kalau misalnya kayak pilih aja, kalau kalau pasien DM saya cuma bilang begini, ibu pengen makan enak silakan, tapi obatnya diminum, dan satu saya pesan tolong olahraga. Oh begitu. Ibu nggak perlu lari, ibu nggak perlu angkat beban, ibu jalan saja 45 menit dalam 1 hari habis subuh. Saya selalu anjurkan begitu ke pasien. Jadi kadang ada beberapa pasien yang datang, dok, alhamdulillah saya lebih bugar. Alhamdulillah, biasanya kan DM itu biasanya sering diserang oleh saraf, kram-kram tangan ya. Oh iya, betul. Karena memang sudah kena saraf kalau kadar gula tinggi ya, karena kan dalam darah. Jadi biasanya kalau mereka jalan dalam 1 hari 45 menit selama 1 minggu 5 kali, mereka kayak datang tuh, dokter, kram-kram saya hilang. Jadi kayak dokter, lebih enakan ya, dok, saya ya, lebih fresh. Jadi sebenarnya kualitas hidup, kontrol makanan, aktivitas fisik itu mempengaruhi sebenarnya untuk diabetes mellitus. Ya. Jadi untuk pengobatannya ini akan terus, dokter? Iya, pengobatan akan terus. Jadi biasanya kan obat itu maintenance ya. Kalau misalnya dia minumnya 3x1 misalnya, tetapi ketika dia mulai mengontrol lifestyle-nya, kita bisa turunin dosis. Jadi pasien tidak bosan minum obat. Makanya saya bilang ibu-ibu kalau pengen turun dosis atau capek minum obat, gunakan itu. Kontrol makannya, olahraganya, kemudian cegah stres yang terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya ibu bisa melakukan hal-hal tersebut, nanti dosisnya bisa dikurangi, karena biasanya pasien datang akan kita cek lagi kadar gulanya sudah mulai turun-turun. Jadi dengan kata lain diabetes ini tidak bisa sembuh total ya, dok? Sekali diabetes tetap diabetes. Jadi perlu pencegahan ini pemirsa di rumah. Lebih baik mencegah. Nah, selain faktor risiko ada lagi ya yang perlu kita ketahui dalam untuk diabetes mellitus ini, dok? Gejalanya. Jadi ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, sering kencing ya, sering lapar haus tapi berat badannya turun. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi biasa pasien datang dengan gejala, dok saya kencing-kencing terus tiap malam, terus saya sampai 5 kali bangun. Terus dok saya makan banyak tapi berat badan saya bulan kemarin 75 sekarang sudah 60, dok. Berat badan turun drastis ya. Kemudian, dok saya kok baru habis minum air 1 liter kok sudah haus lagi. Atau dok saya rasa tenggorokan saya selalu kering. Jadi biasa 3 gejala itu kami untuk instruksikan untuk cek gula saja. Untuk melihat apakah ada kadar gula yang meningkat dalam darah atau tidak. Ini kalau ibu-ibu ini paling senang ini, makan banyak tetap kurus. Ternyata sakit. Ya, hati-hati pemirsa. Selanjutnya mungkin ada gejala lain ya, dok, selain 3 ini. Ya, jadi biasanya kalau apabila tidak terkontrol lama atau pasien lama pengobatannya, kadang-kadang kan pasien cuek-cuek ya. Iya, betul. Kadang-kadang ya sudah ya, kita mungkin turun berat badan aja biasa. Jadi tidak peka. Biasa ini disertai sudah mata mulai rabun. Gejala selanjutnya kemudian ada gatal-gatal. Gatal-gatal biasa di daerah selangkangan, daerah bokong, daerah sendi-sendi ya, gatal-gatal dan susah sekali sembuh, lama ya. Kemudian cepat lelah, ngantuk-ngantuk, pengennya tidur, malas beraktivitas ya. Kemudian ada luka yang sulit sembuh. Jadi biasa kalau misalnya dia ada luka, dia sulit sembuh, bahkan ada yang sampai diamputasi ya, karena memang tidak terkontrol. Itu sudah tipe, tapi tetap diabetes tipe 2 ya, dok? Iya, tetap diabetes tipe 2. Jadi lebih bagaimana kita menjaga ya, dok ya, kalau sudah luka itu yang biasanya susah. Iya, makanya pada pasien dengan diabetes mellitus wajib memakai alas kaki. Karena luka yang paling sulit sembuh itu ada di bagian kaki. Iya, betul. Iya, karena mungkin gravitasi ya, kita dari bawah ya, gravitasi di bawah, jadi digunakan tiap hari. Ya, jadi bisa kita berjalan jadi lama penyembuhannya. Ditambah lagi dia dengan DM, lebih lama lagi penyembuhannya. Ya, jadi makanya kami selalu sarankan kalau pasien DM itu harus menggunakan alas kaki, jangan sampai luka, karena prosesnya lama. Dan kalaupun luka dia harus ada pengobatan langsung. Iya, harus rawat luka hampir 2 hari sekali. Di dalam 1 minggu itu dia harus 3-4 kali bolak-balik untuk ke puskes atau rumah sakit untuk dirawat lukanya. Tidak boleh sembarang ya, dok? Tidak boleh sembarang, semua harus steril. Iya, betul. Nah ini dokter, kalau misalnya kita lihat ini cepat lelah dan ngantuk. Nah ini apakah sedikit-sedikit lelah langsung ngantuk? Karena kadang kan sudah saya sampaikan tadi kan kalau DM itu, kalau pasien yang sudah terjadi kerusakan atau sudah diabetes atau sudah penyakit gula, kadang kadar gulanya tinggi ataupun rendah, gejalanya sama. Oh iya, benar. Jadi kalau kadang-kadang misalnya kayak, saya mau ini, kalau orang sini bilang baposo, dok. Baposo itu ibaratnya menekan makan. Saya sudah nggak mau makan nasi, saya cuma makan rebus-rebus, salah. Boleh, tetapi kalau dia minum obat yang rutin, sebenarnya menurut saya terlalu over. Nanti mempengaruhi tuh mudah lelah. Karena asupannya kurang, tidak ada lemak yang masuk. Kan yang masuk itu memang harus ada kadar lemak. Tubuh kan membutuhkan lemak, ya kan?
selagi kita masih bisa mengontrol, ya aman-aman saja tuh Bu. Tapi kalau kita sudah terlalu over, biasanya kalau pasien gula, saya sudah diet begini dok, saya malas minum obat karena ketika saya minum obat lemasnya jelas karena asupannya kurang. Jadi kalau saya pada pasien-pasien, ibu makan saja yang mau ibu makan, yang penting yang pertama kontrol. Kalau nasi biasanya makan sepiring, tolong makan setengah saja. Baru kalau bisa dalam satu hari 3 kali, 1 kali saja untuk siang hari. Paginya ibu bisa pakai ubi, batata, jangan batata, ubi atau bete yang tidak manis, atau pisang rebus, ya pisang goroho itu bisa, saya bilang. Jadi mereka sudah mulai mengurangi makan nasi 1 hari. Tapi tetap mereka makan untuk siang hari energi kan, dilakukan untuk aktivitas. Tetap asupan 3 kali sehari. 3 kali sehari, cuman apa yang dimakan. Ya bukan 3 kali sehari harus makan nasi. 3 kali sehari tapi apa yang dimakan. Harus mengetahui apa yang dimakan dalam 3 kali sehari. Kalau untuk buah-buahan sendiri, tidak ada kepantangan untuk kalau buah-buahan banyak kadar buah yang tinggi ya, yang tidak bisa pada pasien gula. Contohnya kayak anggur, ya, stroberi, ya, apalagi yang tinggi biasanya pada buah yang tidak berair ya. Kalau misalnya kayak semangka pun kadar gulanya bisa tinggi. Kalau melon kan agak nggak terlalu manis ya. Nangka nggak bisa, nanas nggak bisa ya. Jadi mesti ada. Kalau lebih aman sih untuk pasien-pasien DM itu adalah apel. Jadi apel. Apel yang paling safety. Kalau pisang dokter? Kalau pisang kadar karbohidratnya tinggi. Karbohidrat diolah di tubuh kan jadi gula. Pasien-pasien yang mengalami diet pun tanpa DM, mereka dilarang untuk makan pisang karena karbohidratnya tinggi di pisang. Jadi lebih aman untuk buah-buahan apel ya sebenarnya untuk itu. Nah biasanya juga dokter ada yang bilang kalau kita kencing terus didatangin semut, itu kencing manis. Bisa seperti itu dokter? Entah mitos atau fakta, tapi memang lebih signifikan kadar gula itu dalam darah ya, bukan dengan kencing. Jadi kalau misalnya masyarakat kan kadang mendengar informasi-informasi yang hoax dan lain sebagainya ya. Jadi apalagi yang tidak tersentuh dengan dunia medis ya, dunia nakes atau puskesmasnya jauh dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa jadi di situ memang ada semut, atau semutnya memang nggak ada air pada saat itu. Jadi pada saat dia kencing itu jadi air yang dia minum ya kan, kita nggak tahu ya. Tapi memang lebih spesifik memang kadar gula darah dalam darah. Jadi tetap pemeriksaan darah itu penting. Bukan hanya lihat dari kencing yang digeruti semut, berarti kencing manis nih. Pemeriksaan kadar gula dan gejala. Gejalanya ya. Adakah gejala-gejala lain dok selain gejala-gejala ini? Coba next nanti. Ini yang tadi gestasional ya, yang pada ibu hamil ya, biasa melahirkan bayi lebih dari 4 kilo ya. Kemudian ada impoten dan kesemutan. Itu biasanya gejala-gejala. Biasa memang kalau pada pasien-pasien yang kena DM, terutama yang laki-laki, memang impoten itu sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi karena memang kadar gula ini merusak beberapa hormon ya, hormon pada progesteron pada laki-laki. Ya. Jadi kesemutan juga ini ya dok? Ya, itu saya bilang tadi, kesemutan salah satu yang bikin pasien tidak nyaman. Karena ini kan pembuluh darah kan di sel kan. Jadi apabila gulanya tinggi, dia merusak sistem saraf, sensitivitas, kadang rasa baal, kram, kadang rasa kesemutan, bahkan tidak bisa tidur. Makanya saya bilang melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki mengurangi rasa baal. Karena menormalisasikan saraf-saraf dengan jalan itu amat sangat bagus. Ya? Jadi dibandingkan olahraga yang berat-berat, jalan kaki lebih gampang kaki saja, ya, jalan kaki lebih 45 menit ya? 45 menit dalam 1 minggu 5 kali, 30-45 menit 1 minggu 3-5 kali, rutin. Tapi ada juga kan kadang-kadang senam diabetes, ada yang kayak seperti boleh. Itu dokter. Jadi pada prinsipnya adalah aktivitas fisik, mau jalan mau senam dia bergerak. Yang penting dia bergerak kan kalau misalnya dia senam diabetes itu kan kakinya bergerak, melakukan langkah tapi di tempat. Ya, di tempat bukan berjalan. Pada prinsipnya adalah aktivitas fisik. 45 menit. Baik, ini kita menarik sekali membahas tentang diabetes. Tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Baik dok, tadi dari gejala-gejalanya, apakah ada komplikasi dari diabetes ini dok? Jadi nanti slide, jadi komplikasinya coba slide.
Ya, komplikasinya itu kalau yang akut itu ada hipoglikemi yang kadar gulanya rendah, atau hiperglikemi kadar gula yang meningkat ya. Kemudian komplikasi menahun dari DM itu biasanya penyakit makrovaskular, biasanya itu stroke ya, sakit jantung ya, jantung koroner, atau misalnya gagal ginjal ya. Kemudian kalau yang penyakit mikrovaskular itu yang biasa saya bilang, dia menyerang pembuluh darah kecil yang menyebabkan rasa kram di tangan, kaki, rasa kesemutan ya, rasa tidak nyaman pada saat melangkah ya, itu biasanya komplikasi di sel-sel kecil ya. Makanya saya bilang harus dipancing dengan jalan atau aktivitas fisik ya. Mungkin ada next lagi lain? ya. Ini yang sudah disampaikan tadi ya, bisa juga mengenai lambung. Biasanya pasien dengan DM itu suka mual muntah. Ya, namanya gastropati DM. Iya, menarik sekali nih dok. Biasanya masyarakat bilang, saya minum obat tapi saya suka mual. Ya. Memang salah satu efek samping dari obat gula adalah mual muntah. Makanya biasanya dokter itu selalu memberikan didampingi oleh obat lambung dan obat mual muntah untuk mencegah, karena ini akan diminum seumur hidup. Jadi biasanya kami selalu sampaikan, ibu tolong makan dulu ya sebelum minum obat. Kemudian ada obat yang diminum sebelum makan, sebelum ibu minum obat gulanya. Ya, jadi untuk mencegah ini gastrointestinal. Kemudian ada protein uri, biasanya adanya protein di dalam kencing ya, karena memang saking tingginya gula darah dalam tubuh. Kemudian ada ini ulkus itu atau penyakit luka yang susah sembuh, biasanya ada di kaki, nanti bisa next. Terus ada hipertensi dan stroke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan yang hipoglikemi, biasanya pusing karena kadar gulanya terlalu rendah. Biasanya suka diet tapi minum obat gula. Asupannya sedikit, terus sedangkan fungsi obat gula itu menurunkan gula. Kalau asupannya di bawah, dia minum obat gula, gulanya mau menurunkan lagi. Misalnya dia makannya satu hari cuma 1 kali karena dia takut gulanya tinggi. Tetapi dia minum obat 3 kali sehari. Bisa jadi gejalanya ini hipoglikemi ya. Kemudian next. Ini biasanya pasien dengan kadar gula yang terlalu tinggi, pasien tiba-tiba pingsan jatuh. Namanya koma ketoasidosis. Biasanya pasien sampai di sana sudah tidak sadar, bahkan meninggal. Makanya pentingnya alat ukur untuk diukur ya. Kemudian next. Ini ada kerusakan ginjal, kemudian ada infeksi di kaki yang luka, kemudian yang sudah saya sampaikan tadi impoten. Kemudian next. Kemudian ini penyakit jantung, stroke, bisa buta ya, giginya mudah copot. Ya, mempengaruhi ya, ini mudah copot. Kemudian next. Ini contohnya yang luka yang sulit sembuh ya. Jadi ini luka yang sulit sembuh, pasien sudah bertahun-tahun karena tidak mengontrol gula darahnya. Ya, jadi dia pasien didiagnosis pasien DM, tetapi tidak minum obat sesuai dengan dosis yang diberikan. Akhirnya tiap kali datang ke rumah sakit atau puskesmas, tiap kali melakukan pemeriksaannya selalu tinggi karena tidak rutin minum obat teratur. Kemudian tidak mengontrol makannya. Jadi ketika ada luka di kaki, jadi begini, lama sembuh. Iya, biasanya kan masyarakat juga bilang gini dok, saya tidak minum obat dokter lagi, saya suruh minum obat ramuan-ramuan gitu. Biasanya kayak begitu kan dok? Kadang tugas kami di perifer pun penting untuk edukasi. Ya, paling penting untuk edukasi bahwa tidak ada gula atau sakit yang sembuh dengan, tidak semuanya sakit sembuh dengan herbal. Herbal hanya pendamping. Kalau mau minum herbal silahkan, tapi tetap pastikan harus ada kontrolnya. Jadi kalau saya biasanya, dokter saya minum ramuan-ramuan silahkan, tapi ibu harus punya harus punya range. Ketika saya minum ini, ketika melakukan pemeriksaan kembali turun atau tidak. Makanya saya bilang jangan jadikan obat herbal menjadi obat utama. Jadi menjadi pendamping boleh, untuk menjadi utama tidak boleh. Jadi tetap bisa minum berdampingan? Silakan minum berdampingan, karena biasanya masyarakat lebih percaya dengan herbal dibanding obat dokter ya. Jadi saya selalu sampaikan ke pasien, herbal bukan pengobatan utama. Herbal hanya pendamping saja, tapi tetap pengobatan utama ibu harus kontrol ke dokter dan ikut instruksi dokter. Jadi kalau sudah kasus seperti ini dok, pasti ujung-ujung harus harus biasanya amputasi. Apalagi kalau sudah ada hitam-hitam di sekitaran situ, kulit sudah rusak, nanah terus-menerus, kaki bengkak terus, nanti bisa menjalar ke atas. Kalau masalahnya biasanya kenapa kalau dokter-dokter itu masih di bagian jari begini sudah dilakukan amputasi, karena yang kami takuti adalah komplikasinya infeksi tulang. Sekali dia infeksi tulang, kena semua tulang.
dan bisa menjalar semua ke bagian atas. Jadi biasanya keputusan dokter untuk memotong jari itu kalau kami memang alasan yang memang signifikan ya, karena kalau tidak kasihan tulang. Sekali infeksi tulang tetap infeksi tulang. Itu memang agak sulit ya Dok kalau sudah sampai infeksi tulang ya Dok. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengolahan dari diabetes ini? Oke, coba nanti next. Ya, pengelolaan diabetes ya. Oke. Jadi menurut WHO ada pusat diabetes dari FKUI, kemudian ada Depkesnya RI. Next. Jadi biasanya itu saya bilang kontrol makannya. Apa yang dimakan 3 kali sehari, 4 kali sehari, tapi please apa yang dimakan. Ya, perencanaan makanan. Kemudian, adakah range waktunya Dok? Bagusnya makan pagi jam segini? Ya. Makan pagi sebenarnya mungkin di bawah jam 9 ya, karena kalau sudah jam 9-10 biasanya itu sudah chat time gitu ya. Iya. Sudah sudah ada jeda menuju ke jam 12 ya. Siang, jadi memang bagusnya jam 8 jam 7 pagi ya. Kemudian next ya, aktivitas fisik ya, olahraga yang saya bilang tadi 1 minggu bisa 5 kali 30 sampai 45 menit ya. Kemudian next, minum obat teratur, saya bilang. Jadi prinsip pengobatan itu kalau kita mau terkontrol, obatnya harus diminum. Ya. Next. Kemudian edukasi, sudah saya bilang tadi, biasanya karena mungkin masyarakat awam kurang tersentuh dengan tenaga kesehatan, jadi pentingnya kita edukasi ke masyarakat tentang diabetes meletus. Kemudian next. Ya, itu saya bilang tadi, selalu memakai alas kaki kalau berjalan, karena kalau sudah luka kayak tadi sulit sembuh. Sulit ya. Jadi pasien-pasien dengan DM harus memakai sepatu atau sandal yang menutupi bagian jari-jarinya. Jari-jari paling bagian sering depan. luka ya, sering luka. Next. Ini hati-hati memotong kuku karena memang banyak juga kasus yang datang ketika dia memotong kuku bengkak di pinggir-pinggirnya dan akhirnya amputasi. Karena sudah infeksi, karena mikirnya paling cuman bisul biasa. Ternyata karena dia ada DM, akhirnya jadi nekrosis, jadi hitam. Akhirnya kami potong jempolnya. Ya. Next. Ya, ini masuk pencegahan mungkin. Jadi tadi dari pengolahannya, kemudian nanti pencegahannya ini pasti ada juga dokter biasanya ada muncul produk-produk ini susu bagus untuk orang diabetes. Nah, itu sebenarnya aman nggak sih Dok? Kita harus minum susu untuk orang yang... Kalau untuk susu, mau minum susu apa aja silahkan. Saya tidak menganjurkan untuk susu A, B, C, tetapi memang bagusnya susu yang kadar gulanya di bawah. Ya, terus kadar lemaknya di bawah, atau lebih prefer ke susu untuk tulang yang ada vitamin D-nya. Jadi carilah susu yang fatnya di bawah, kadar gulanya di bawah, dan ada vitamin D-nya. Ya, apalagi usia-usia tua atau pasien sudah dengan gula darah yang tinggi ya, sudah penyakit kencing manis. Jadi kalau mau minum susu, bahkan saya selalu anjurkan kalau ibu-ibu mau minum susu silakan. Tapi kadang-kadang oma-oma ini takut karena kolesterol. Saya bilang selagi susunya kadar fit D-nya ada untuk tulang, gulanya di bawah dan fatnya, lemaknya rendah. Ini untuk kesehatan tulang oma opa, saya bilang. Cuma kadang mereka takut minum susu karena mereka pikir bahwa bisa meningkatkan kolesterol. Padahal ada beberapa susu yang punya kandungan yang memang kadar gulanya di bawah, lemaknya rendah, kemudian ada vitamin D-nya untuk tulang. Nah ini juga kalau kita lihat banyak anak-anak ini sekarang minum minuman kemasan kan Dok. Ini sebenarnya harus punya kontrol ketat orang tua. Kalau di negara berkembang sekarang malah sudah dilabelin. Tiap minumnya sudah ada label merah, label hijau, label kuning. Jadi label merah itu kadar gulanya di atas 22 gram. Label hijaunya sekitar 10-11, label kuningnya di bawah 10. Biasanya lebih safe itu harus di bawah 10. Ya, semakin rendah kadar gula dalam minuman kemasan semakin bagus dikonsumsi. Kalau di negara-negara Malaysia, Singapura, Eropa itu sudah mulai pakai label. Indonesia belum. Gitu ya Dok. Bahkan ada yang minuman-minuman yang sehat yang sering dikonsumsi setelah olahraga, kadar gulanya amat sangat tinggi, 22 gram. Jadi perlu pemirsa di rumah untuk mengecek komposisi kemasan. Jadi kalau saya pribadi kalau ke supermarket pasti kalau kayak haus sekali pengen minum yang manis, pasti saya harus melihat ke berapa kadar gula yang saya minum. Karena biasanya sebatas haus saja, ketika sudah minum sudah selesai, lega. Betul. Jadi jangan sampai tergiur dengan panas harus minum yang manis-manis. Betul. Pada prinsipnya ketika panas haus dengan minum air putih pun sudah bisa melegakan tenggorokan sih ya, dibanding harus minum minuman kemasan yang kadar gulanya di atas 17 gram. Tapi itu mindset biasa masyarakat itu harus yang manis-manis harus lebih lebih peka. Kalau mulai sekarang sih bagusnya kalau misalnya mau ke swalayan, kalau minum pengen haus lihat aja, kalau sudah di atas 20-an mending jangan.
untuk kadar gulanya kadar gulanya ya. Atau misalnya oh ini cuma adanya yang paling rendah 17, oleh silakan minum tapi usahakan satu hari hanya satu aja. Jangan lebih dari satu kemasan. Ya sebenarnya harus ada penanganan khusus buat anak-anak yang sering minum-minum itu ya dok ya. Kontrol orang tua juga berpengaruh ya sebenarnya terhadap lifestyle anak-anak sekarang ya. Jadi pemirsa di rumah mungkin yang biasa anak-anaknya ulang tahun bisa diganti ya snacknya, minuman. Bisa diganti dengan yang less sugar mungkin. Sugar yang lebih sehat untuk anak-anaknya. Nah ini bagaimana untuk pencegahannya sih? Ya ini ada namanya glucoside. Jadi G itu glukosa. Jadi batasi penggunaan glukosa. Kemudian uric acid. Jadi batasi makanan yang mengandung itu jeroan, alkohol, sarden ya, burung dara, kolesterolnya sangat tinggi. Unggas, kaldu, emping, tape ya, olahan-olahan tape. Kemudian lemak, lipid ya, hindari makanan yang berlemak misalnya telur, keju, kepiting, udang, kerang, cumi, susu santan. Nah, susu yang saya sampaikan tadi itu saya bilang, lihat kadar gulanya. Gula ya. Ya, lihat lemaknya, kemudian lihat vitamin D-nya untuk tulang. Jadi tidak semua susu lemaknya tinggi. Jadi harus kita lebih lihat komposisinya. Tapi ini banyak orang tua berasumsi bahwa makan telur itu bagus dok. Ya, kalau untuk pertumbuhan memang bagus, tapi kalau untuk yang sudah DM mending dihindari. Benar itu. Bisa makan telur tapi kalau putihnya saja it's okay karena protein. Tidak dengan lemaknya atau kuningnya. Yang kuningnya ya dok ya. Kalau dalam masa pertumbuhan silakan mau makan telur, atau yang tidak dengan DM mengkonsumsi telur silakan karena proteinnya dapat, lemaknya dapat. Jadi memang harus dibatasi nih buat orang yang sudah di DM ya dok. Tidak boleh makan sembarang ya dok. Kalau untuk ikan, apa yang untuk pasien DM ini mereka ada ikan tertentu yang mereka tidak boleh makan? Kalau misalnya ikan sih sejauh ini memang masih aman-aman saja. Tapi ada beberapa ikan yang seperti ikan apa sih? Ikan batu ya. Di sini ya biasanya ikan-ikan yang berlemak tinggi kayak kakap merah. Ya, terus apa lagi? Apa yang mujair tidak ya? Iya, mujair juga yang darat ya, mujair. Jadi ada beberapa ikan yang memang kadar kolesterolnya tinggi. Tapi sejauh tidak banyak mengkonsumsi yang tidak tiap hari aman-aman saja. Tidak tiap hari aman. Makanya DM itu lebih ke kontrol saja, bukan tidak boleh sama sekali. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan kita sudah makan yang berlemak ya usahakan bulan-bulan berikutnya ada puasanya mungkin atau lebih makan lebih sehat lagi ya, lebih mengontrol saja sebenarnya. Untuk sampai pasien yang DM cuci darah, nah itu. Ya itu salah satu komplikasi makrovaskular ya, gagal ginjal. Memang sudah paling jadi biasanya memang gula ini merusak semuanya. Gula ini tidak baik untuk tubuh apabila kadarnya tinggi. Itu saya bilang makrovaskularnya itu bisa ke jantung, biasanya nyeri dada, pasien meninggal dengan nyeri dada ya, jantung koroner atau stroke, penyumbatannya di kepala atau gagal ginjal. Itu kelainan makrovaskularnya dalam sel ya. Jadi memang gula ini amat sangat tidak baik di tubuh ya apabila sudah kena berlebihan ya. Dokter ya. Banyak yang dia rusak. Benar-benar sekali. Nah ini kalau kita lihat gula, nah pasti kita tidak lupa dari gula. Gula-gula yang dijual bebas, ini apakah sebenarnya baik atau adakah gula-gula yang harus sebenarnya sih kalau dari gizi sebenarnya gula itu seperti gula yang ada di rumah, hanya beda diberi rasa. Kopi, susu, jadi prinsipnya adalah olahannya dari gula. Jadi kayak gula yang di rumah itu kan mereka olah cuma diberi pemanis, pewarna ya, diberi rasa. Jadi pada prinsipnya kita mengkonsumsi gula juga. Ya, mau makan permen pun itu tetap terbuat dari bahan dasar gula. Jadi memang lebih baik dihindarkan permen-permen yang mengandung gula yang tinggi. Apalagi ya 1 hari itu mengkonsumsi setengah bungkus ya. Sama yang kayak makan gula di rumah, makan gula 2-3 sendok sehari begitu. Biasanya kan kita anak-anak muda atau masyarakat, kita nongkrong, cerita-cerita, ngopi dengan gula, makan yang manis. Ini zaman menjadi sekarang ya generasi Gen Z. Gen Z, Gen Z memang lifestyle-nya memang amat sangat tidak bagus. Tetapi banyak juga Gen Z yang menyadari bahwa mereka selingi dengan olahraga. Semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Iya, baik kita tahan dulu, pemirsa, bagaimana untuk anak-anak muda tetap mau gaul tapi tetap kontrol sehat. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa
pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Baik dok, bagaimana tetap anak muda, mau tetap gaul, mau tetap nongkrong tapi tetap sehat, gimana sih dok? Sebenarnya mau ke tempat nongkrong mana aja, pastikan memesan minuman yang mengurangi kadar gulanya. Bisa nongkrong, bisa makan enak, tapi memastikan bahwa kadar gulanya harus di bawah. Kemudian mengurangi minuman-minuman kayak kalau sudah minum pagi, usahakan siangnya sudah tidak minum lagi, sorenya tidak usah minum lagi. Jadi usahakan satu kali sehari saja untuk minuman-minuman manisnya. Selebihnya dibutuhkan cairan tubuh itu adalah air putih. Ya, jadi kita bisa tetap nongkrong dengan air putih juga, it's okay, tidak masalah. Ya, apalagi kalau kita pengen makan cake, ya udah minumnya air putih saja, it's okay. Jadi tinggal memilih saja. Mau tidak terlalu berlebihan. Intinya harus pintar-pintar mengontrol. Kita bisa nongkrong, tapi apa yang dimakan pada saat nongkrong. Jadi kita bisa nongkrong, cuman bedanya adalah kita mengkonsumsi yang lebih sehat. Tapi nongkrongnya tetap jalan, gitu. Jadi enjoy saja, tetap bisa nongkrong, tapi harus melihat konsumsi apa yang diminum. Jadi sehat itu sebenarnya gampang. Gampang, tergantung dari masing-masing. Kamu mau milih kurang gula atau tinggi gula, kembali ke diri kalian sendiri. Nah, ini selain pencegahan ini ada lagi tidak dokter yang pencegahan? Ini coba next slide. Ya, jadi kontrol berat badan ya. Kemudian hindari konsumsi garam seperti yang sudah saya sampaikan tadi. G1 garamnya hanya dalam satu hari hanya boleh 1 sendok. Wow. Ya, kemudian stop rokok, kemudian olahraga, kemudian hindari stres sudah saya sampaikan tadi. Stop minuman beralkohol, kemudian sering check up teratur di rumah sakit atau puskesmas terdekat, ya, untuk mengontrol kadar gulanya terjadi peningkatan atau tidak. Bagusnya gula darah puasa ya dok, tapi tidak bebas saja, tidak signifikan. Yang penting rajin-rajinlah mengontrol apabila sudah timbul gejala ataupun tidak timbul gejala, baiknya kontrol, ya. Jadi tidak perlu ya dok untuk. Ya, tidak. Jadi maksudnya prinsipnya adalah kontrol. Kontrol. Jadi bisa masyarakat di rumah juga sekarang kan sudah ada alat tes ya dok, yang sudah bisa dipakai sendiri ya, tanpa harus dari tenaga kesehatan ya. Benar. Kalau ini dokter konsumsi garam, nah ini garam yang berlebihan ini sulit ya dokter. Tadi dokter bilang hanya sekitar 1 sendok. Kalau kita masak bukan 1 sendok aja dok, lebih itu malah. Iya, jadi memang agak dilema ya. Memang kadang-kadang kalau memang dalam kapasitas manusia itu memang yang dibutuhkan per hari adalah 1 sendok sudah cukup. Kalau lebih pun ya mungkin paling 1 sampai 2 sendok. Tetapi memang lebih bagusnya memang dikurangi. Karena biasanya garam itu kan kita bukan dapat saja dari makanan, dari snack. Ya, snack kan mengandung garam. Minuman pun ada natriumnya. Minuman ada natriumnya, kue-kue ada natriumnya. Jadi coba bayangkan kalau sudah makan kue, makan ikan garu rica misalnya, atau ayam bakar apa misalnya, sudah berapa garam yang kita makan dalam 1 hari. Jadi sebenarnya dengan batasi makan yang masuk, kita bisa batasi garam yang masuk. Misalnya 3 kali sehari makan, tapi kita cuma makan 2 kali sehari. Dibatasi nggak garamnya? Terbatasi kan? Ya, karena kita jatahnya 3 kali, kita hanya makan 2 kali misalnya ya. Atau misalnya 3 kali makannya, tapi kita tidak makan, kita hanya makan misalnya sayur-sayuran. Terbatasi tidak garamnya? Terbatasi kan? Iya. Nah, untuk obesitas ini kontrol berat badan. Bagusnya berat badan kita itu saya sudah sehat ini dokter atau tidak gitu. Jadi ada namanya indeks massa tubuh ya, itu harus diukur tinggi badan, berat badan. Jadi nanti akan ada kurvanya melihat apakah ini masuk di obesitas grade 1, grade 2 dan grade 3. Jadi memang bagusnya meskipun dia sudah mulai makannya bagus, tapi dia tidak bisa IMT-nya tinggi, tetap dia harus melakukan diet ketat. Ya, jadi tetap harus ada diet-diet yang dilakukan ketika indeks massa tubuhnya meningkat atau obesitas. Gitu. Jadi terus merokok ini memang menjadi salah satu pencetus juga beberapa kandungan di rokok itu memang merusak pankreas ya. Pankreas ini berfungsi untuk mengeluarkan insulin. Iya, jadi ketika beberapa kadar yang di rokok merusak pankreas, otomatis dia tidak bisa memproduksi insulin, atau dia memproduksi insulin tapi rusak, tidak ada penyaringnya. Itu dia. Ya, sedangkan yang dibutuhkan insulin itu harus punya saringan untuk masuk ke sel. Jadi dia sudah merusak saringan kalau pasien-pasien yang merokok ya. Nah, untuk stres ini sendiri yang tadi yang seperti Bu dokter katakan ya, yang biasanya pada saat orang-orang mau operasi ya dokter. Biasa namanya stres hiperglikemia. Jadi biasa pada pasien yang takut atau pasien-pasien yang mau operasi tapi takut, biasanya tiba-tiba kadar gulanya tinggi, atau misalnya pasien yang dengan stres kayak misalnya pasien-pasien dengan depresi ya berlebihan dan bertahun-tahun, itu bisa merusak fungsi insulin ya dalam darah. Jadi mereka juga bisa terkena DM ya karena stres yang berkepanjangan. Jadi perlu sekali yang namanya pemirsa di rumah kelola stres ya dokter. Kelola stres dengan baik.
Benar sekali. Jadi ini menarik sekali kalau mau bicara tentang diabetes ini tidak ada habisnya dok ya. Benar, apalagi sudah menjadi urutan ketiga. Tiga terbesar di dunia. Mungkin dokter ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah. Oke, jadi untuk diabetes. Bagi pemirsa di rumah terkait dengan diabetes, karena sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk memerangi kadar gula yang tinggi ya, apalagi sekarang banyak pada pasien-pasien atau remaja. Jadi yang pertama adalah pentingnya kita mengontrol apa yang kita makan, ya, mengurangi kadar gula yang tinggi ya. Kita sudah harus memilah apa yang harus masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik. Ya, lakukan aktivitas fisik 1 minggu 5 kali ya, sudah saya sampaikan tadi, kurang lebih 30-45 menit. Kemudian hindari seperti merokok, hindari minum-minum alkohol, hindari makanan-makanan yang berlemak ya. Kemudian kita harus pintar mengelola stres dengan baik, karena memang stres merupakan juga salah satu yang bisa meningkatkan kadar gula. Jadi harus lebih aware terhadap diri sendiri tentang makanan yang masuk ya, terutama yang kadar gulanya tinggi. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Stefi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Dan salam sehat, sehat itu investasi, ayo hidup sehat.